Pengalaman pinjam uang di aplikasi Allobank di tahun 2026 teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel, HSM Vintage. Jadi, pada video kali ini di sini saya akan, sedikit, menjelaskan ya, atau menjelaskan secara lengkap ya berdasarkan pengalaman saya pinjam uang di aplikasi Allobank ini. Dan teman-teman, sebelum, menggunakan aplikasi Allobank ini ya silahkan teman-teman daftar terlebih dahulu ya. Dan syarat daftarnya itu sangat mudah, teman-teman hanya perlu menyiapkan KTP saja ya. Nah, buat teman-teman yang bertanya untuk aplikasi Allobank ini, apakah aplikasi pinjaman online atau aplikasi apa ya? Nah, jadi untuk aplikasi Allobank ini sebenarnya adalah aplikasi yang sama ya seperti Seabank, Superbank ya, alias aplikasi bank digital, teman-teman. Nah, ya, ini adalah aplikasi bank digital yang memiliki fitur pinjaman. Nah, dan kita akan bahas untuk fitur pinjaman di aplikasi Allobank ini secara lengkap, teman-teman. Namun sebelum itu, teman-teman silahkan terlebih dahulu subscribe ya channel HSM Vintage ini untuk mendapatkan update informasi seputar pinjaman online. Karena di channel ini gue sering mereview jujur semua aplikasi pinjaman online. Teman-teman silahkan kunjungi channel ini dan teman-teman bisa tahu mana yang worth it dan tidak worth it, teman-teman ya. Nah, oke, jadi untuk aplikasi Allobank ini untuk memunculkan fitur pinjamannya itu ada di AlloPayLater ya dan Dana Instan. Dan buat teman-teman yang bertanya apakah aplikasi ini untuk fitur pinjamannya eh, harus menggunakan minimal transaksi terlebih dahulu. Nah, jadi di sini itu jawabannya tidak, teman-teman ya. Nah, jadi untuk aplikasi Allobank ini, ketika teman-teman daftar itu fitur pinjaman ya, itu langsung muncul teman-teman ya, yaitu di PayLater ya, AlloPayLater dan juga Dana Instan, teman-teman. Nah, namun untuk di AlloPayLater ini itu biasanya kita bisa lihat ya, untuk meningkatkan limit itu ternyata tergantung dari top up kita, teman-teman ya, dari saldo kita. Jadi misalkan kita memiliki saldo di aplikasi ini di 500.000. Nah, itu limit di AlloPayLater itu juga akan sama teman-temannya seperti itu ya. Nah, ini kalian bisa baca lah ya di sini ya untuk aplikasi Allobank ini. Ya, kalian bisa lihat di sini, ini saya skip aja ya. Nah, ini ya top up 100.000 dan limit 100.000 ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ya ini untuk Paylater teman-teman ya. Nah, tapi untuk pinjamannya itu ada di fitur dana tunai di sini teman-teman ya. Nah, dana instan ya. Di sebelah e-wallet bawah ya, menu dana instan. Nah, jadi kita akan fokus untuk membahas dana instan itu seperti apa dan syaratnya apa saja. Nah, jadi teman-teman silahkan daftar dana instan ini, syaratnya itu sangat mudah ya. Teman-teman hanya perlu menyiapkan KTP saja ya. Kemudian minimal berusia 21 tahun ya. Kemudian memiliki pekerjaan yang tetap dan skor kredit yang bagus ya. Jadi teman-teman jangan pinjam di sini kalau memiliki skor kredit yang jelek ya. Biasanya akan sedikit sulit ya untuk mendapatkan pinjaman di Allobank ini. Nah, kemudian di sini kita langsung aja lihat ya untuk dana instan ini seperti apa, limitnya, cicilannya seperti apa ya, dan tenornya apakah lama atau tidak. Dan kita akan bahas juga untuk resiko galbainya, teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat data berikut ini. Nah, teman-teman di sini kita bisa lihat ya teman-teman untuk aplikasi Dana Instan ini ya, atau Allobank fitur Dana Instan ini itu kita bisa memiliki pinjaman itu mulai dari 2 juta ya sampai dengan 8 juta rupiah ya, dengan cicilan maksimal di 2 tahun atau 24 bulan teman-teman ya. Nah, untuk fitur Dana Instan ini ya, atau Dana Instan Allobank ini ya, itu kita bisa atur jumlah pinjaman ya. Namun untuk limit awalnya itu biasanya tergantung dari jenis pekerjaan kita apa, apakah gajinya besar, kemudian juga apakah skor kredit kita bagus. Nah, jadi buat teman-teman yang berharap langsung dapat limit besar itu mungkin agak sedikit susah ya. Harus bertahap terlebih dahulu, teman-teman. Nah, setelah itu limitnya bakal naik seiring dengan teman-teman melunasi pinjaman tersebut ya. Jika ada keterlambatan biasanya limitnya akan sedikit berkurang ya, bahkan tidak di-ACC lagi. Tapi kalau teman-teman tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu, itu limitnya pasti bakal naik, teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya untuk pinjam 2 juta rupiah itu kita bisa pilih mulai 1 sampai dengan 24 bulan ya, dengan untuk 1 bulan itu di
Rp2.159.000 teman-teman ya. Nah, kemudian untuk 3 bulan pembayarannya itu di Rp825.000 dikali 3 teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi, kalau di 6 bulan itu di, 492 teman-teman ya. Nah, jadi, di sini sedikit tips buat teman-teman yang mau ngambil pinjaman di aplikasi seperti, Alobank ini, silakan ambil pinjaman maksimal di 3 bulan saja ya, atau 6 bulan, jangan sampai lebih dari itu. Karena biasanya bunganya semakin lama itu bunganya juga akan semakin tinggi teman-teman semuanya, seperti itu. Karena untuk bunga di aplikasi, Alobank ini itu biasanya bunganya harian ya. Ini bunganya ini lebih tinggi ya daripada Siabank, Superbank teman-teman ya. Jadi berkisar di antara 0,2% sekian teman-teman ya. Kalau, aplikasi seperti, Siabank itu bunganya 0,1%, ini 2% plus-plus ya teman-teman ya, agak sedikit tinggi untuk bunganya, tapi untuk cicilannya ini panjang sekali sampai 2 tahun seperti itu. Nah, kemudian yang bertanya dan yang mau pinjam di aplikasi Dana Instan, atau Alobank ini, mau pinjam di sini ya kemudian mau galbay ya, apakah akan tercatat di Slik OJK? Jawabannya iya teman-teman ya, pasti akan tercatat di Slik OJK, memiliki riwayat skor kredit yang buruk ya, otomatis itu akan berpengaruh kepada pinjaman bank ya. Kemudian pinjaman lain-lain, misalkan teman-teman mau nyicil mobil ya, itu pasti akan terdeteksi di Slik OJK. Seperti itu karena teman-teman galbay Alobank ini. Kemudian apakah ada DC lapangan? Ya, untuk aplikasi Alobank ini sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi yang mengenai DC lapangannya, tapi ya ini harusnya aman-aman aja ya. Kemudian apakah sebar data ya, keluar kondar ya? Jawabannya tidak ya. Untuk aplikasi seperti ini itu tidak akan sebar data keluar kondar ya, karena ya, aplikasi ini diawasi oleh otoritas jasa keuangan ya, jadi mereka harus mematuhi aturan-aturan tersebut ya. Jadi tidak boleh sampai keluar kondar dan sebar data seperti itu, teman-teman. Nah, paling risiko yang terasa itu ketika teman galbay aplikasi ini yaitu bunganya yang akan naik setiap harinya atau denda keterlambatannya itu akan naik setiap hari ya, seperti itu. Heeh, biasanya tergantung dari bunga harian ya. Tapi teman-teman tidak perlu takut ya, biasanya kalau teman-teman galbay di 2 juta ya, itu akan mentok bunganya atau denda keterlambatannya di Rp4 juta. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang karena aturan OJK sendiri itu maksimal denda keterlambatan untuk aplikasi pinjaman itu di 2 kali pinjaman pokok teman-teman. Seperti tidak boleh lebih ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk aplikasi Alobank ini. Oh ya, untuk proses pencairannya apakah lama atau tidak ini biasanya untuk di ACC-nya itu agak sedikit lama ya. Kemudian untuk pencairannya juga itu langsung cair ke aplikasi ini ya, karena ini aplikasi bank digital ya, seperti itu. Ya itu dia untuk pengalaman saya pinjam uang di aplikasi Dana Instan Alobank ini, semoga bermanfaat teman-teman. Silakan subscribe.